Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafal Zaki Arifudin dari kelas PM 2025E dengan NIM 25030174001. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian teorema-teorema pada bab 8 kesejajaran. Yang pertama yaitu teorema 8.1. Jika dua garis sejajar, maka garis-garis itu terletak tepat pada satu bidang. Di sini diketahui sejajar dengan garis F. Nah, buktikan tepat ada satu bidang yang memuat N dan F. Bukti. Berdasarkan yang telah diketahui, N sejajar dengan F. Dengan menggunakan definisi memilih titik pada garis, di sini kita bisa mengambil titik P pada garis F. Nah, dengan menggunakan postulat satu garis dan satu titik di luar garis menentukan satu bidang, di sini terdapat garis N dan titik P menentukan satu bidang. Nah, dari langkah 3 tadi, bidang tersebut memuat garis N dan juga titik P. Nah, terdapat garis melalui titik-titiknya karena titik P terletak pada garis F, maka bidang juga memuat garis F. Untuk kesimpulan sementara, maka jadi ada minimal satu bidang yang memuat garis N dan juga garis F. Terdapat asumsi untuk kontradiksi, misalkan ada dua bidang berbeda yang memuat N dan F, berdasarkan definisi, maka kedua bidang tersebut memuat dua garis sejajar N dan F. Akan tetapi, dari teorema geometri, dua garis sejajar menentukan tepat satu bidang. Nah, karena diasumsikan ada dua bidang, maka terjadi kontradiksi. Untuk kesimpulannya, maka hanya ada satu bidang yang memuat N dan F. Selanjutnya adalah teorema 8.2. Jika dua garis sebidang dan keduanya tegak lurus pada garis yang sama, maka garis-garis itu sejajar. Di sini diketahui garis N tegak lurus dengan garis F, garis L tegak lurus dengan garis F, dan garis N dan garis L sebidang. Buktikan N sejajar dengan L. Bukti. Dengan menggunakan bukti tak langsung, andaikan garis N dan garis L berpotongan di titik P. Nah, untuk pengandaiannya, andaikan garis N tidak sejajar dengan garis L. Dari definisi garis yang tidak sejajar pada satu bidang pasti berpotongan. Jadi, garis N dan garis L berpotongan di suatu titik P. Nah, karena N dan L masing-masing sudah memotong F di titik A dan titik P, maka titik P berada di luar garis F. Nah, berdasarkan yang diketahui, ada garis PA yang tegak lurus F dan garis PB yang tegak lurus F. Nah, dari langkah 2 dan langkah 4 tadi, melalui titik P di luar garis F terdapat dua garis berbeda, yaitu N dan L yang tegak lurus dengan F. Nah, dengan menggunakan teorema keunikan garis tegak lurus, pernyataan nomor 5 kontradiksi dengan melalui satu titik di luar garis hanya dapat dibuat tepat satu garis yang tepat lurus garis tersebut. Jadi, dengan menggunakan logika kontradiksi, pengandaian N yang tidak sejajar dengan L itu salah dan terbukti, jadi haruslah N sejajar dengan L. Selanjutnya yaitu teorema 8.3. Jika N garis dan P titik di luar garis N, maka ada paling sedikit satu garis melalui P sejajar N. Diketahui garis N dan titik P di luar garis N. Buktikan ada garis L melalui titik P sedemikian hingga N sejajar dengan L. Nah, berdasarkan yang diketahui, titik P di luar garis N. Nah, dari teorema melalui titik di luar garis dapat dibuat tepat satu garis tegak lurus. Nah, dapat dibuat garis yang tegak lurus dengan N melalui titik P, yaitu garis F. Nah,
dengan menggunakan teorema melalui suatu titik pada garis ada tepat satu garis tegak lurus, maka pada titik P dapat dibuat garis L yang tegak lurus dengan F. Nah, dari langkah 2 dan 3, maka garis N dan L sama-sama tegak lurus F. Nah, dari teorema dua garis sebidang yang tegak lurus pada garis yang sama adalah sejajar, maka garis N sejajar dengan garis L. Selanjutnya yaitu teorema 8.4. Jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangan adalah kongruen, maka pasangan sudut dalam berseberangan yang lain juga kongruen. Di sini diketahui garis N dan juga garis F transversal L. Sudut satu kongruen dengan sudut 4. Buktikan sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Bukti. Nah, berdasarkan definisi, maka sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Dengan menggunakan definisi pasangan linear, maka sudut 1 dan sudut 2 pasangan linear, sudut 3 dan sudut 4 pasangan linear. Nah, dengan menggunakan postulat pasangan linear, maka sudut 1 suplemen sudut 2 dan sudut 3 suplemen sudut 4. Nah, suplemen dari sudut-sudut yang kongruen adalah kongruen. Jadi, sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Nah, selanjutnya teorema 8.5. Jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Di sini diketahui garis N adalah transversal garis B dan C membentuk sepasang sudut dalam berseberangan. Nah, buktikan B sejajar dengan C. Bukti. Jadi di sini kita menggunakan asumsi atau pengandaian. Andaikan garis B tidak sejajar dengan garis C, B tidak sejajar C, maka berdasarkan definisi garis yang tidak sejajar pada bidang datar, itu garis B dan C itu berpotongan di suatu titik yaitu titik R. Nah, dengan menggunakan definisi segitiga, maka terbentuk segitiga PQR. Nah, berdasarkan posisi S pada garis B yang berada di luar segitiga, maka sudut SPQ adalah sudut eksterior dari segitiga PQR. Nah, dengan menggunakan teorema sudut eksterior, maka ukuran sudut SPQ lebih besar dari ukuran sudut PQR. Akan tapi diketahui sudut SPQ kongruen dengan sudut PQR. Sehingga ukuran sudut SPQ sama dengan ukuran sudut PQR. Nah, dengan menggunakan logika matematika, maka langkah 5 dan langkah 6 ini bertentangan. Jadi untuk kesimpulannya, pengandaian nomor 1 salah, maka haruslah B sejajar dengan C. Selanjutnya yaitu teorema 8.6. Jika dua garis dipotong transversal dan jika sepasang sudut-sudut sehadap kongruen, maka tiga pasang sudut sehadap yang lain adalah kongruen. Di sini diketahui, misal pada gambar di bawah, sudut 2 kongruen dengan sudut 6. Buktikan sudut 4 kongruen dengan sudut 8, sudut 1 kongruen dengan sudut 5, dan sudut 3 kongruen dengan sudut 7. Bukti. Berdasarkan yang diketahui, maka sudut 2 kongruen dengan sudut 6. Nah, dengan menggunakan postulat suplemen, maka sudut 3 merupakan suplemen dari sudut 2, serta sudut 7 merupakan suplemen dari sudut 6. Nah, kongruensi pada suplemen sudut, maka sudut 3 kongruen dengan sudut 7. Nah, eh, dengan menggunakan postulat suplemen, maka sudut 1 suplemen sudut 2, serta sudut 5 suplemen sudut 6. Kongruensi pada suplemen sudut, jadi sudut 1 kongruen dengan sudut 5. Dan dengan menggunakan postulat suplemen, maka sudut 4 suplemen sudut 1, serta sudut 8 merupakan suplemen dari sudut 5. Dan
kongruensi pada suplemen sudut, maka sudut 4 kongruen dengan sudut 8. Selanjutnya yaitu teorema 8.7. Jika dua garis dipotong oleh suatu transversal, sepasang sudut-sudut sehadap kongruen, maka garis-garis tersebut adalah sejajar. Di sini diketahui sudut 2 kongruen dengan sudut 6. Buktikan garis L sejajar dengan garis F. Bukti. Nah, di sini berdasarkan yang diketahui, maka sudut 2 kongruen dengan sudut 6. Terdapat sudut yang bertolak belakang, tidak lain yaitu sudut 2 berkongru karena sudutnya bertolak belakang, maka sudut 2 kongruen dengan sudut 4. Nah, dengan menggunakan sifat transitif, maka sudut 4 kongruen dengan sudut 6. Dan dengan menggunakan teorema kekongruenan sudut dalam berseberangan, maka garis L sejajar dengan garis F. Selanjutnya yaitu teorema 8.8. Jika dua garis sejajar dipotong garis transversal, maka sudut dalam berseberangannya adalah kongruen. Di sini diketahui garis N sejajar dengan garis F, dipotong oleh transversal L, maka masing-masing di titik Q dan juga titik R. Buktikan sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Nah, di sini kita menggunakan pengandaian, di mana andaikan sudut 1 tidak kongruen dengan sudut 2, maka berdasarkan postulat konstruksi sudut, melalui titik Q dapat dibuat konstruksi garis U sedemikian hingga sudut 3 kongruen dengan sudut 2, di mana sudut 3 dan sudut 2 adalah sudut dalam berseberangan. Nah, dari teorema 8.5, jika sudut dalam berseberangan kongruen, maka kedua garis sejajar. Karena sudut 3 kongruen dengan sudut 2, maka garis U kongruen dengan garis F. Akan tapi, berdasarkan diketahui garis N sejajar dengan garis F, maka dari akibat langkah 3 dan 5 berarti terdapat dua garis berbeda, yaitu garis U serta garis N yang melalui titik Q. Dan keduanya sejajar dengan garis NF. Nah, dari postulat kesejajaran, langkah 5 tersebut kontradiksi dengan postulat kesejajaran. Maka dengan menggunakan logika kontradiksi, pengandaian sudut 1 yang tidak kongruen dengan sudut 3 adalah salah. Dan kesimpulannya sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Selanjutnya yaitu teorema 8.9. Jumlah ukuran sudut dalam segitiga adalah 180. Di sini diketahui segitiga NFL dengan sudut 2, sudut 4, dan sudut 5. Buktikan ukuran sudut 2 plus ukuran sudut 4 plus ukuran sudut 5 sama dengan 180. Bukti. Dengan menggunakan postulat sejajar, terdapat garis M melalui titik F yang sejajar dengan ruas garis NL. Nah, dengan menggunakan postulat suplemen, maka ukuran sudut 1 plus ukuran sudut NFE sama dengan 180. Nah, dengan menggunakan postulat penjumlahan sudut, maka ukuran sudut NFE sama dengan ukuran sudut 2 plus ukuran sudut 3. Setelah itu kita substitusikan langkah 3 ke langkah 2, di mana ukuran sudut 1 plus ukuran sudut 2 plus ukuran sudut 3 sama dengan 180. Nah, dengan teorema sudut dalam berseberangan, maka sudut 1 kongruen dengan sudut 4, serta sudut 3 kongruen dengan sudut 5. Nah, dengan menggunakan definisi sudut yang kongruen, maka ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 4, dan ukuran sudut 3 sama dengan ukuran sudut 5. Kita substitusikan langkah 6 ke langkah 4, dan ukuran sudut 4 plus ukuran sudut 5 plus ukuran sudut 2 sama dengan 180. Kita balik dengan menggunakan sifat komutatif penjumlahan, maka bisa kita tuliskan ulang jadi ukuran sudut 2 plus ukuran sudut 4 plus ukuran sudut 5 sama dengan 180. Selanjutnya, teorema 8.10. Setiap diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga kongruen. Di sini diketahui jajar genjang ABCD dengan diagonal AC. Nah, karena ABCD adalah jajar genjang, maka AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDA. Nah, bukti.
Dengan menggunakan definisi jajar genjang, maka AB sejajar dengan DC. Nah, jika dua garis sejajar dipotong transversal, maka sudut dalam berseberangan adalah kongruen. Jadi, sudut BAC kongruen dengan sudut DCA. Nah, dengan menggunakan definisi jajar genjang lagi, maka AD sejajar dengan BC. Nah, jika dua garis jajar dipotong transversal, maka sudut dalam berseberangan adalah kongruen. Jadi, sudut BCA kongruen dengan sudut DAC. Nah, dengan menggunakan sifat refleksif, maka AC kongruen dengan AC. Dan menggunakan sudut sisi sudut, maka terbukti segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDA. Ini yaitu teorema 8.11. Sisi-sisi berhadapan jajar genjang kongruen. Di sini diketahui jajar genjang ABCD. Buktikan AB kongruen dengan BC serta AD kongruen dengan BC. Bukti. Nah, melalui dua titik dapat dibuat tepat satu garis lurus. Jadi, dari jajar genjang tadi kita bisa membuat diagonal AC. Nah, dengan menggunakan definisi jajar genjang, maka A sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Nah, terdapat sudut dalam berseberangan, yaitu karena sudut dalam berseberangan, maka sudutnya kongruen, yaitu sudut BAC kongruen dengan sudut DCA, dan terdapat sudut dalam berseberangan yang lain, dan karena sudut dalam berseberangan, maka sudutnya kongruen, yaitu sudut DCA kongruen dengan sudut DAC. Nah, dengan menggunakan sifat refleksif, maka AC kongruen dengan AC. Dengan menggunakan sudut sisi sudut, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDA. Nah, bagian-bagian yang korespondensi dari bangun-bangun yang kongruen adalah kongruen. Jadi, AB kongruen dengan DC serta AD kongruen dengan BC. Selanjutnya yaitu teorema 8.12. Sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar genjang kongruen. Di sini diketahui sebuah jajar genjang ABCD. Buktikan sudut-sudut yang posisinya saling berhadapan memiliki besar yang sama, yaitu sudut ABC kongruen dengan sudut CDA dan sudut DAB kongruen dengan sudut BCD. Nah, bukti. Berdasarkan yang diketahui, maka segi empat ABCD adalah jajar genjang. Nah, dengan menggunakan postulat garis, kita bisa menarik ruas garis diagonal AC dan diagonal BD. Nah, dengan menggunakan teorema 8.10, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDA. Terdapat bagian-bagian yang bersesuaian dari dua segitiga kongruen merupakan kongruen, yaitu sudut ABC kongruen dengan sudut CDA. Nah, dengan menggunakan teorema 8.10 kembali, maka segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB. Nah, terdapat bagian-bagian yang bersesuaian dari dua segitiga kongruen adalah kongruen, yaitu sudut DAB kongruen dengan sudut BCD. Sudut BCD. Selanjutnya yaitu teorema 8.13. Dua sudut berdekatan pada suatu jajar genjang saling berpelurus. Nah, di sini diketahui ABCD adalah jajar genjang. Buktikan ukuran sudut BAB, pos ukuran sudut ABC sama dengan 180. Diket, eh, Bukti. Nah, dari diketahui ABCD merupakan jajar genjang. Nah, dari definisi jajar genjang maka haruslah AB kongruen dengan DC dan AD kongruen dengan BC. Nah, kita buat garis transversal, terdapat garis transversal di mana garis AB ini memotong AD dan juga BC. Nah, eh, dengan menggunakan definisi sudut dalam sepihak, maka ukuran sudut DAB dan ukuran sudut ABC adalah
Sudut DAB dan sudut ABC adalah sudut dalam sepihak. Nah, dengan menggunakan teorema sudut dalam sepihak dalam garis sejajar berjumlah 180, maka maka ukuran sudut DAB plus ukuran sudut ABC sama dengan 180. Selanjutnya yaitu teorema 8.14. Diagonal-diagonal jajar ginjal membagi dua sama panjang satu sama lain. Di sini diketahui ABCD adalah jajar genjang. Diagonal diagonal AC dan BD berpotongan di titik E. Nah, buktikan AE sama dengan EC dan BE sama dengan ED. Bukti. Nah, berdasarkan yang diketahui, maka ABCD adalah sebuah jajar genjang. Nah, dengan definisi jajar genjang, maka AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Nah, dari yang diketahui pula, AC dan BD berpotongan di titik E. Terdapat sudut dalam berseberangan, yaitu sudut BAE, karena sudut dalam berseberangan maka kongruen, yaitu sudut BAE kongruen dengan sudut DCE. Terdapat sudut dalam berseberangan lagi yang membuat kedua sudut tersebut kongruen, yaitu sudut ABE kongruen dengan sudut CDE. Nah, sisi berhadapan jajar genjang kongruen berdasarkan teorema 8.11. Jadi AB kongruen dengan CD. Nah, terdapat bagian yang bersesuaian pada segitiga kongruen adalah kongruensi. Jadi segitiga ABE kongruen dengan segitiga CDE. Nah, sisi bersesuaian segitiga kongruen terdapat AE yang kongruen dengan EC, serta sisi bersesuaian kongruen yang lain, yaitu BE kongruen dengan ED. Selanjutnya yaitu teorema 8.15. Jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi empat kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Di sini diketahui ABCD adalah segi empat, di mana AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Buktikan AB sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC yang membuat ABCD menjadi sebuah jajar genjang. Bukti di sini berdasarkan diketahui AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Lalu kita buat konstruksi di sini, kita bisa menarik diagonal BD. Nah, dengan menggunakan sifat refleksif, maka BD sama dengan BD. Dengan menggunakan teorema sisi-sisi-sisi, maka segitiga ABD ini kongruen dengan segitiga CBD. Nah, terdapat sudut yang bersesuaian tidak lain yaitu sudut ABD kongruen, karena bersesuaian maka kongruen. Sudut ABD kongruen dengan sudut CBD. Nah, kebalikan sudut dalam berseberangan, maka AB sejajar dengan CD. Terdapat sudut yang bersesuaian tak lain karena bersesuaian maka kongruen, yaitu sudut ADB kongruen dengan sudut sudut CBD. Nah, kebalikan sudut dalam berseberangan maka AD sejajar dengan BC. Nah, dari definisi jajar genjang maka bisa kita simpulkan bahwasannya ABCD adalah jajar genjang. Selanjutnya yaitu teorema 8.16. Jika dua sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi keempat itu disebut jajar genjang. Di sini diketahui ABCD adalah segi empat, di mana AB sejajar dengan CD dan ruas garis AB sejajar dengan CD dan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD. Buktikan AD sejajar dengan BC yang membuat ABCD adalah jajar genjang. Bukti, berdasarkan yang diketahui, maka AB sejajar dengan CD dan AB sama dengan CD. Nah, setelah itu kita konstruksikan tarik diagonal AC. Setelah itu terdapat sudut dalam berseberangan. Karena sudut dalam berseberangan, maka kedua sudut tersebut kongruen, yaitu sudut BAC kongruen dengan sudut DCA. Nah, dengan menggunakan sifat refleksif, maka AC sama dengan AC.
Nah, berdasarkan sisi sudut sisi, maka segitiga BAC kongruen dengan segitiga DCA. Nah, terdapat sudut yang bersesuaian yaitu sudut karena bersesuaian maka kongruen yaitu sudut BCA kongruen dengan sudut DAC. Nah, kebalikan sudut dalam perseberangan jadi BC sejajar dengan AD. Nah, dengan menggunakan definisi jajar genjang, maka ABCD adalah jajar genjang. Duduk teorema 8.17. Jika dua diagonal sebuah segi 4 membagi dua satu sama lain, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Di sini diketahui segi 4 ABCD diagonal AC dan BE berpotongan di titik E. Nah, buktikan segi 4 ABCD adalah jajar genjang. Bukti. Berdasarkan yang diketahui, maka AE kongruen dengan CE dan BE kongruen dengan DE. Nah, terdapat sudut yang bertolak belakang, dan karena bertolak belakang, maka kongruen yaitu sudut AEB kongruen dengan sudut CED. Nah, berdasarkan sisi sudut sisi, maka segitiga AEB kongruen dengan segitiga CED. Nah, terdapat bagian yang bersesuaian dan karena bagian tersebut bersesuaian, maka maka bagian tersebut kongruen, yaitu sudut EAB kongruen dengan sudut ECD. Nah, jika sudut dalam perseberangan kongruen, maka garis tersebut sejajar. Jadi, AB sejajar dengan CD. Nah, terdapat sudut yang bertolak belakang, dan karena bertolak belakang, maka kongruen, yaitu sudut AED kongruen dengan sudut CEB. Nah, berdasarkan sisi sudut sisi, maka segitiga AED kongruen dengan segitiga CEB. Nah, terdapat bagian yang bersesuaian dari segitiga kongruen, yaitu dan karena bersesuaian maka kongruen, yaitu segitiga EAD kongruen sudut EAD kongruen dengan sudut ECB. Nah, jika sudut dalam perseberangan kongruen, maka garis tersebut sejajar. Jadi, AD sejajar dengan BC. Nah, berdasarkan definisi jajar genjang, maka bisa disimpulkan ABCD adalah jajar genjang. Selanjutnya yaitu teorema 8.18. Ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi segitiga sejajar adalah sejajar dengan sisi ketiga dan panjangnya setengah dari panjang sisi ketiga tersebut. Di sini diketahui segitiga NFL dengan titik D dan titik Z berturut-turut adalah titik tengah dari ruas garis NF dan ruas garis FL. Buktikan ruas garis DZ ini sejajar dengan ruas garis NL dan DZ sama dengan setengah dari NL. Bukti. Nah, dengan menggunakan teorema penempatan titik, kita bisa memisalkan titik K merupakan titik pada sinar yang berlawanan dengan sinar garis DZ. Dan DZ sama dengan ZK. Nah, berdasarkan definisi titik tengah, maka FZ sama dengan ZL. Nah, terdapat dua sudut yang bertolak belakang tak lain yaitu sudut 2, karena bertolak belakang maka kongruen, sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Sudut 2 sama dengan sudut 3. Nah, dengan menggunakan sisi sudut sisi, maka segitiga eh, KLZ itu kongruen dengan segitiga DFZ. Nah, akibat dari langkah 4 tadi, maka sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Dari teorema 8.5, kita bisa menyimpulkan bahwasanya garis NF sejajar dengan garis LK. Nah, dengan menggunakan definisi titik tengah, maka ND itu sama dengan BF. Nah, terdapat bagian yang bersesuaian dari dua segitiga kongruen adalah kongruen, tak lain yaitu ruas garis DF kongruen dengan ruas garis KL. Nah, definisi ruas garis kongruen, maka DF sama dengan KL. Dengan menggunakan sifat transitif kesamaan, berarti ND sama dengan KL. Dengan menggunakan teorema 8.16, maka PKLN merupakan sebuah jajar genjang. Dengan menggunakan definisi jajar genjang, DZ itu sejajar dengan NL.
Dan dari langkah satu kita dapati DZ sama dengan setengah dari DK. Nah, dengan menggunakan teorema 8.11, maka DK ini sama dengan NL. Dan kita substitusikan, kita dapati DZ sama dengan setengah dari NL. Itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 menit, anjir.